Ada sedikit problem. Ini ada oli yang netes nih di bawah mesin. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus ALS 388 dari Jakarta menuju ke Lampung. Dan di video part pertama kemarin kita sudah tiba di Pelabuhan Merak. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Merak menuju ke Lampung. Buat teman-teman yang sudah nonton video part satunya, silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton. Oke, akhirnya bergerak masuk. Ayo kita ikut masuk. Pak. Wih, parkirannya bagus sekali. Jadi di dek 1 ini yang biasanya diisi oleh kendaraan besar seperti truk, di sini tidak ada sama sekali. Kendaraan besar satu-satunya hanya ada bus yang kita naikin doang. Dan ini kenapa diparkirnya di belakang? Jadi parkir di kapal itu nggak sembarangan teman-teman. Kenapa ini bus diparkirnya di belakang? Bukan karena ini kendaraan besar sendiri, tapi diperhitungkan untuk bebannya, supaya beban kapal itu balance antara depan dan juga belakang. Gitu. Tuh, parkirnya belakang banget. Ah, ini penumpangnya turun semua. Naiknya dari sini. Dan sudah 50% terisi. Mari kita naik ke atas. Kita lihat ya, parkiran di atas penuh atau enggak. Udah penuh ternyata di atas. Belum ding, sedikit lagi. Pendek sekali ya, cuma 2,15 meter. Alphard nggak bisa nih parkir di sini ya. Kita langsung masuk aja ke ruangan. Ini ruang apa ini? Wih. Bagus sekali. Seperti biasa kalau kapal DLU itu ada ininya ya. Apa? Live music. Dan ruangan seperti ini gratis kalau di kapal Dharma Lautan Utama. Kalau di kapal reguler yang lain, ruangan seperti ini tuh bayar 15.000. Tapi kalau di Dharma Lautan Utama, ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Luar biasa. Makanya aku tuh seneng banget kalau nyebrang Merak Bakauni ataupun sebaliknya dapatnya kapal DLU. Karena bagus dan gratis. Seperti biasa, untuk waktu penyeberangan dari kapal reguler biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 2,5 sampai dengan 3 jam penyeberangan. Tapi kita lihat aja ya, semoga bisa lebih cepat dari itu karena kan sekarang ini kapalnya banyak ya, jadi perputaran di dermaganya tuh cepat. Semoga tidak ada
antrian-antrian di tengah laut gitu teman-teman. Ini kita belum diberangkatkan ya. Sekarang jam 8:36. Paling kita diberangkatkannya jam 9. Kalau jam 9 diberangkatkan, berarti kita sampai di Pelabuhan Bakauni sekitar jam setengah 12 atau jam 12 siang. Ya, kita lihat nanti ya. Kita sandar di Pelabuhan Bakauni jam berapa. Nggak tahu kenapa ya, beberapa kali nyebrang dari Pelabuhan Merak ke Bakauni ataupun sebaliknya, itu pasti cuacanya lagi tidak bersahabat. Ini tidak hujan, tapi entah mengapa ombaknya tuh besar banget teman-teman. Ini mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau ngerasain langsung ini goyangan kapalnya lumayan banget. Jam setengah 11, ini kita ternyata berhenti di tengah laut. Jadi pelabuhan Bakauninya tuh masih lumayan jauh ya. Nah, pelabuhannya itu di balik pulau ini. Tuh, kita berhenti di sini. Ternyata ada berhenti-berhentinya juga ya, walaupun lagi musim mudik bisa dibilang. Dan ini lumayan lama, kita udah berhenti kurang lebih 10 menitan teman-teman. Ya, beginilah penyeberangan kapal dari Merak ke Bakauni. Ternyata musim mudik ada berhentinya juga di tengah laut. Jadi berhenti gini tuh lagi nunggu antrian dermaga ya. Jadi dermaganya tuh masih ada kapal yang lagi proses loading. Jadi karena dermaganya terbatas dan kapalnya banyak, jadi bergantian penggunaan dermaganya. Jika dermaga yang di Pelabuhan Bakauni itu belum selesai, kapalnya seperti kita ini ya nunggu dulu sampai dia mau selesai 5 menit sebelum dia berangkat, kita baru merapat ke pelabuhan gitu teman-teman. Ya kita tunggu aja ya jam berapa kita sandar di Pelabuhan Bakauni. Kembali ke dek parkiran paling bawah dan wow, ini benar-benar full mobil pribadi semua dan hanya satu kendaraan besar aja yaitu bus ALS 388 yang kita naiki. Tidak ada kendaraan besar lain lagi. Bus juga nggak ada karena ini bukan jamnya bus berangkat ya jam segini ya. Kalau jam-jam 12 siang ke atas sampai sore itu baru banyak bus. Ini di belakangnya juga masih kosong ya, jadi nggak penuh-penuh banget kapalnya.
Oke, jam setengah 12 lewat sedikit akhirnya dibuka juga pintu dari decknya ya, deck parkiran bawah atau rem door namanya. Akhirnya dibuka juga dan ini mobil pribadi mulai keluar satu persatu. Habis terakhir kan? Terakhir. Wih, ombaknya besar ya. Aduh. Selamat datang Pulau Sumatera. Ampun bos. Pelan. Hei. Si baik. Bang Polis kan? Keluar dari Pelabuhan Bakauni, ini tumben banget di sebelah kiri nggak ada yang jualan. Ini biasanya banyak banget nih yang jualan di sebelah kiri ini sampai ke belokan masuk jalan tol Trans Sumatera. Jadi untuk ALS 388 ini tidak ada yang namanya lewat bawah ya teman-teman. Di mana ada jalan tol, di situ ALS 388 pasti masuk. Contohnya sekarang nih dari keluar Pelabuhan Bakauni, kita langsung masuk ke jalan tol Trans Sumatera dan sepi banget dong ini jalan tol Trans Sumatera. Semoga nanti di depan rame ya, karena ini kan yang turun baru dari kapal yang kita naikin aja. Luna Roma sebenarnya area A kan? Nanti Luna Roma ya Buma. Belum ada antrian yang berarti di gerbang tol Bakauni Selatan. Tahun lalu di hari yang sama seperti sekarang di sini tuh udah mulai panjang antriannya. Tapi tahun ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, tadi jalanan bisa sepi banget. Ini gerbang tol Bakauni Selatan juga kayak nggak musim mudik, bahkan ini lebih sepi dari hari biasa. Kebayang nggak sih, hari biasa aja nggak sesepi ini teman-teman. Nah ini untuk tarif jalan tolnya dari Bakauni Selatan ke Kayu Agung sekarang ada diskon 20%. Bang Boy ben Nusara. Hah? Parah sama saya jalan. Halo. Kalau Bang Polis itu ada nggak usah ada. Medan ini. Mau ke apa? Ke Sidimpuan tapi di Kota Pinang turunnya. Oh. Oke, jadi ini kita ada naikkan penumpang di rest area kilometer berapa ini? Kilometer 40 atau kilometer 30 ini aku kurang perhatikan tadi ya. Seperti yang aku udah bilang kemarin di video part pertama ya, kalau naik bus ALS itu nggak mesti full trip dari Medan ke Malang ataupun sebaliknya. Kita bisa naik di jalurnya yang dilewati oleh ALS 388. Contohnya seperti sekarang ya, ini ada yang naik dari Lampung menuju ke Kota Pinang. Dan ini rest areanya sepi banget, jalanannya juga sepi banget. Aduh, khawatir nggak sih ngelihat jalanan bisa sesepi ini, yang mana ini harusnya adalah harinya orang pada mudik sekarang ini. Ada sedikit problem. Ini ada oli yang netes nih di bawah mesin. Sambil berhenti naikin penumpang sambil ngecek itu oli dari mana tuh. Dimatikan dulu mesinnya.
Sudah dinyalakan lagi, sepertinya nanti perbaikannya di rumah makan aja ya. Karena sebentar lagi kita akan sampai di rumah makan dan lihat bagasinya ya ampun full banget. Itu di bagian bagasinya ada motor 2 ya. Jadi teman-teman yang mau kirim-kirim motor atau mau bawa motor sekalian naik bus ALS 388 itu bisa karena bagasinya sudah space frame atau sudah tembus dari kiri ke kanan. Jadi bisa sekali bawa motor ya. Tuh banyak banget barangnya. Full bagasi. Bener-bener bus ini pekerja keras banget ya. Tapi kondisinya masih menyenangkan loh. Padahal ini umurnya udah 3 tahun bus ini. Cicilan nggak bayar. Ada menaikkan penumpang di ITERA Kota Baru. Emang di sini tuh sering banget ya ada penumpang yang naik karena di sepanjang jalan ini ya dari exit tol ITERA Kota Baru itu banyak sekali kantor perwakilan dan juga agen-agen dari bus ataupun travel. Ini kita belok kiri ya. Ini jemputnya di mana ini? Biasanya sih jemputnya di exit tol situ aja sih, tapi ini kita ada belok kiri. Mungkin di depan kampusnya kali ya, kampus ITERA. Sambil nunggu penumpangnya datang, ini dicek lagi untuk olinya dan ternyata masih tuh ya, ada yang bocor itu olinya. Ini baru berhenti sebentar aja udah segitu tuh yang bocor tuh. Kalau jalan jauh udah berapa liter itu yang keluar olinya ya. Nah, jadi ini kita nunggu penumpang di depan kampus ITERA. Kampus ITERA ini adalah singkatan dari Institut Teknologi Sumatera. Dan di kampus ini tuh ada banyak sekali yang asalnya dari Medan teman-teman. Makanya kenapa ALS 388 itu sering banget dapat penumpang dari sini. Karena banyak mahasiswa atau mahasiswi yang dari Medan asalnya. Pulangnya naik ALS 388. ITERA. Ada unsur kuat. Harus lek ke sini. Hah? Lek sini. 3 liter habisnya. Wih, ada bus Harapan Jaya. Kok jam segini udah masuk di ITERA aja ya? Ini Harapan Jaya dari mana? Nggak mungkin dari Palembang kan jam segini? Soalnya dari Palembang itu dia berangkatnya aja jam 11. Apa dari Batu Raja ya? Aduh, enak banget ini pada tidur siang. Beres beri garut kan? Hah? Beres. Ada. Beres. Siram kan pakai selang kan? Hah? Oh, ada. Ini baru pengulukan tidak makan? Ada lepas mana ada sekali bas juga ada. Ada. Hah? Ada. Oh, sudah tahu si oli 5 liter. Tahu suka mati langsung. Biar nih oli orang oli itu pompa oli doang. Kompori tembak. Nomor dia kalau sana. Kan orang itu untuk belana sedap udah kan. Ada sih mana besar. Buka-buka soalnya aturan benda buka itu ada kan tuan dah bocor kian nih benda buka ini bisa bocor Ada buka itu. bentar sama tadi buka nih
Keluar dari gerbang tol Tergi Neneng Barat, ini kita langsung bertemu jalanan yang kayak gini. Entah mengapa ya, jalanan di sini tuh dia bergelombang seperti asbes. Dia bener-bener, ya teman-teman bisa lihat lah, jalanan tuh kayak gelombang keriting gitu. Nggak tahu kenapa ya, di daerah sini kayak gini, dari Bandar Jaya mungkin sampai ke Bandara Branti, itu jalanannya persis lah kayak gini-gini nih. Wah, dia lagi. Oke, Medan ini. Oh, dia mau ke Medan. Iya. Siapa namanya? Nggak, udah ganti mobil dia, ganti bis. Oh, ganti bis. Tapi yang nggak yang second juga. Aswan. Iya. Sangkot. Sangkot. 253. Lurus ke belakang rumah makan. Mengingat organisasi sangat lama, kurang lebih 30 atau 40 menit kita manfaatkan untuk sebaik-baik untuk Indonesia. Silakan. Untuk teman-teman yang bertiba ya ke atas mobil ya. Kami harap turun dulu semua ya karena Oke, tepat jam 2 siang kita tiba juga di rumah makan Pucuk Daun di Pesawaran, Lampung. Ini merupakan pemberhentian kedua kalau kita naik bus ALS 388 dari Malang menuju ke Medan. Pertama itu kan berhentinya di rumah makan Duta 3 Ngawi ya. Ini pemberhentian kedua yaitu di rumah makan Pucuk Daun yang merupakan rumah makan favorit kalau naik bus ALS. Kenapa begitu? Karena di sini rumah makannya bersih, masakannya enak, harganya so-so lah, worth it lah harganya. Terus juga di sini airnya bersih banget dan dingin. Kemudian ada musolahnya. Ini musolahnya di sini. Musolah Al Azhar. Dan kita bersama bus ALS 253 yang dia berangkat dong. Wah. Menuju ke Medan. Ini adalah bus yang pernah aku naiki dari Jogja, tapi aku cuma sampai ke Merak doang. Nih, Primadona Study City. Kota pelajar ya maksudnya. Dan ini ALS 388 lagi diperbaiki lagi tuh. Lagi ditambahkan olinya karena banyak oli yang berceceran di jalan. Belum tahu itu apanya yang kena, mungkin sel atau karet-karetnya gitulah yang udah aus ya. Maklum, usia bus ALS 388 tuh sudah 3 tahun 1 bulan. Kilometernya sudah 640.000 something lah. Gitu teman-teman. Oke, jadi di sini seperti biasa untuk penumpang yang sedang tidak berpuasa itu bisa makan. Masakan di sini enak dan prasmanan. Untuk yang berpuasa bisa dibungkus makanannya karena setelah rumah makan Pucuk Daun pemberhentian selanjutnya itu tengah malam di Lubuk Linggau. Jadi kalau berhenti di sini pas puasa jam segini wajib bungkus makanan karena pemberhentian selanjutnya masih jauh banget dan masih lama. Tengah malam, masih sekitar 8 jam sampai 10 jam lagi pemberhentian selanjutnya. Gitu. Dan tarifnya dari Jakarta, dari Kebonjeruk yang aku naik sampai ke sini, ini aku mengakhiri perjalanan di rumah makan Pucuk Daun. Nanti aku mau balik lagi ke Jakarta langsung, tapi belum tahu mau naik bus apa. Tarifnya Rp300.000 saja dari Kebonjeruk ke rumah makan Pucuk Daun. Ya kita anggap aja Jakarta ke Lampung, tarifnya Rp300.000 naik bus ALS dan itu tarifnya udah termasuk ini tarif lebaran ya. Buat teman-teman yang mau naik bus ALS 388 bisa langsung aja menghubungi nomor yang ada di sini. Bisa di WhatsApp, bisa di telepon, itu namanya Om Si Hombing. Langsung telepon aja untuk nanya harga dan jadwal keberangkatan dari bus ALS 388. Jadi, wow, Puspa Jaya. Jadi seperti itu aja video kita kali ini. Naik bus ALS 388 dari Jakarta ke rumah makan Pucuk Daun di Lampung. Setelah ini aku langsung balik lagi ke Jakarta naik bus ALS, tapi belum tahu naik bus ALS nomor berapa. Dan nggak tahu juga ada atau enggak ALS yang menuju ke Jakarta. Jam berapanya aku belum tahu. Jadi aku tunggu sampai jam 4 sore. Kalau tidak ada bus ALS, ya aku ke kota Bandar Lampung. Teman-teman yang penasaran aku pulang ke Jakarta naik bus apa, subscribe channel Mas Arkan jika belum. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali melanjutkan perjalanan dari rumah makan Pucuk Daun. Ini nyampe di Medan masih 2 hari lagi ya teman-teman. Masih jauh perjalanannya. Dan gak tau kenapa ya, lihat bus ALS 388 ini hawanya tuh kayak tenang gitu loh. Soalnya bisnya tuh kerawat banget kerawatnya. Dan kalau kita naik bus ini di bagian interiornya tuh kita berasa nyaman gitu loh. Gak berasa naik bus Sumatera yang rutenya jauh dengan perjalanan 3 hari 3 malam. Oke, jadi sampai bertemu lagi ALS 388.